Halo guys, balik lagi dengan gue Ramdan Hidayat dan selamat datang di Detektif HRD. Di video kali ini gue akan membahas tentang sebuah kasus yang sangat populer pada tahun 2008, yaitu kasus Rian Jombang. Atau lebih tepatnya akan gue bilang ini adalah kisah hidup Rian Jombang. Kisah singkat hidup Rian Jombang. Nah, teman-teman yang suka dengan video kejahatan atau video pembunuhan atau dengan video crime, criminal case, pasti pernah mendengar kasus Rian Jombang gitu kan. Dan kali ini gue akan membahas tentang kasus tersebut. Nah, namun sebelum gue lanjut ke pembahasannya, silakan untuk mengklik tombol subscribe dulu agar gue lebih semangat lagi membuat video dan mendukung channel ini agar terus berkembang. Jika sudah, tak usah berlama-lama lah. Mari kita mulai kasus Rian Jombang. Ferry Idam Hendiansyah atau dikenal dengan panggilan Rian, lahir di Jombang tanggal 1 Februari 1978, adalah seorang tersangka pembunuhan berantai di Jakarta dan di Jombang. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut terungkap bahwa Rian ini telah melakukan berbagai pembunuhan dan total pembunuhannya adalah 11 korban. Rian sebenarnya adalah anak yang sangat baik, anak yang sangat pintar, dan juga anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Bahkan dia berhasil masuk ke sekolah favorit gitu kan. Nah, perilaku Rian ini banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Dia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan berdandan. Di sekolah Rian lebih banyak berteman dengan anak perempuan. Dia juga terlibat dengan kegiatan seni, terutama menari. Namun di balik perbedaan Rian ini, dia dikenal cerdas, cekatan, dan pandai bergaul, dan dia berprestasi di sekolahnya pasti. Dikarenakan perilakunya yang tidak normal atau berbeda dengan anak laki-laki lain, teman-teman laki-lakinya sering mengejek Rian. Namun Rian tidak pernah menggubris atau tidak pernah memperdulikan dan menunjukkan walaupun dia berbeda, dia ini dapat berprestasi. Meskipun dia tidak marah atau tidak peduli dengan ejekan teman-temannya di sekolah, perilakunya berubah ketika di rumah. Dia sering melampiaskan kekesalannya pada ibunya. Ibunya sempat dilempar oleh dia dengan menggunakan gelas, dan dia sering menggores-gores tembok dengan sendok. Nah, perilaku Rian ini semakin parah sepulang dia pergi atau tamasya ke Jogja, lebih tepatnya dari pantai Parangtritis. Ketika Rian kelas 3 SMP, di sana dia menemukan dua buah boneka yang sepasang, laki-laki dan perempuan. Boneka yang perempuan ini disimpan oleh Rian, dan boneka yang laki-laki ini disimpan oleh teman Rian. Setelah menyimpan boneka ini, perilaku Rian semakin feminim gitu kan. Dan Rian pun sempat stres dan dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Dan dia dirawat juga oleh seorang kiai. Nah, kiai ini menyarankan untuk membalikan boneka itu ke tempatnya, yaitu di Parangtritis. Namun ketika Rian tahu boneka itu dikembalikan ke tempatnya, Rian ini malah berontak, dan bahkan ketika pulang dari rumah sakit, Rian ini mengancam ibunya akan dibunuh gitu kan. Nah, semasa SMA ini Rian ini berhasil masuk ke sekolah favorit. Namun karena dia tidak betah, maka dia sering berpindah-pindah SMA. Walaupun begitu, dia lulus SMA di tahun 1996 di Jombang. Setelah lulus SMA, si Rian ini sebenarnya diterima di sebuah fakultas kedokteran di sebuah universitas. Namun karena biaya, dia tidak melanjutkan dan dia memilih untuk menjadi seorang guru ngaji. Nah, di mana si Rian ini sangat pintar dan dia ini sangat ramah pada anak-anak. Bahkan anak-anak yang belajar ngaji kepada si Rian ini mendapatkan banyak prestasi. Jadi anak-anak didiknya ini banyak mendapatkan prestasi hasil didikan si Rian ini. Prestasi di bidang baca tulis Al-Quran mungkin seperti itu. Beberapa tahun kemudian Rian ini kembali kumat dan dia tidak pergi lagi mengajar di desanya atau tidak mengajar lagi ngaji di desanya. Dikarenakan si Rian ini tahu bahwa guru pengajar lainnya yang dia sukai, which is itu adalah laki-laki, karena memang si Rian ini mengalami atau kelainan seksual gitu kan, akan menikah. Jadi orang yang disukainya ini akan menikah. Nah, selama dia berhenti mengajar ngaji, untuk melampiaskan kemarahannya, Rian ini sudah membunuh 5 orang dan dikubur di halaman belakang rumahnya. Korban pertamanya itu dibunuh pada tahun 2006 dan kebanyakan korban lainnya dibunuh tahun 2007, di mana Rian membunuh dengan cara memukul kepalanya hingga korban mati. Nah, setelah 5 korban tersebut, Rian ini kembali membunuh 5 orang lagi, di mana diantaranya ada 2 orang perempuan dan 1 anak-anak.
Dan 10 korban tersebut dikubur di halaman rumahnya, di mana halaman belakang rumahnya ini memang sangat luas. Bahkan halaman rumahnya ini lebih luas dibandingkan dengan rumahnya. Jadi membuat Rian ini sangat leluasa dan bisa bersembunyi sampai tidak ketahuan. Pada bulan Maret 2008, Rian memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Di Jakarta ia merasa lebih diterima karena memang pergaulannya mungkin di Jakarta lebih bebas dan orang-orang sudah menerima LGBT, sudah tidak aneh lagi lah dengan orang pecinta sesama jenis. Di Jakarta dia tinggal bersama dengan kekasihnya yaitu Noval Andreas di sebuah kontrakan di daerah Setiabudi. Setiabudi, nonton video sebelumnya, ada apa di Setiabudi? Pada bulan Juli 2008 dia kembali membunuh seorang laki-laki bernama Heri Susanto di sebuah unit apartemen Margonda Residen. Nah, di sini dia tidak bisa leluasa seperti dia membunuh di desanya, karena di desanya dia menguburkan korbannya itu langsung di belakang rumahnya. Namun sekarang atau di kasus pembunuhan ini dia bingung karena dia membunuhnya di apartemen. Dia mau menguburkan tapi bingung dia mau menguburkan di mana gitu kan, karena di apartemen di mana ada tanah dan kalau misalkan pun ada tanah pasti akan menjadi sebuah sorotan dan pasti akan dicurigai oleh orang. Nah, dia pun bingung. Akhirnya si Rian ini memotong tubuh Heri Susanto menjadi 7 bagian dan dimasukkan ke dalam koper, lalu kemudian dibuang di pinggir jalan ke Bagusan. Pembunuhan inilah yang membuka semua pembunuhan Rian, termasuk 10 pembunuhan Rian sebelumnya. Alasan kenapa Rian membunuh Heri Santoso ini dikarenakan cemburu akibat si Heri ini ternyata suka kepada pacar si Rian yaitu Noval. Dikarenakan si Heri ini lihat wallpaper HP-nya si Rian yang gambarnya adalah foto si Noval. Jadi si Heri ini bilang pada si Rian bahwa Heri ini suka atau naksir kepada si Noval. Karena sakit hati dan cemburu, Heri pun langsung ditusuk oleh Rian menggunakan pisau dapur hingga meninggal dan langsung dipotong. Setelah membuang jasad Heri, Rian pun menelepon si Noval untuk menjemputnya dan menyuruh Noval untuk kembali ke apartemen dan menguras ATM milik Heri Susanto. Pada keesokan harinya, warga menemukan sebuah koper yang berisi mayat Heri Susanto, di mana warga ketika itu gempar dan langsung melaporkan penemuan itu kepada polisi. Ketika polisi menginvestigasi mayat atau tubuh Heri Susanto, dia menemukan sebuah struk ATM, di mana ini adalah salah satu barang yang membantu untuk menemukan pelaku pembunuhan tersebut. 4 hari setelah ditemukannya mayat dari Heri ini, Noval ditangkap karena tertangkap kamera CCTV ATM saat dia menggunakan ATM milik si Heri ini. Setelah Noval tertangkap, otomatis Rian pun ikut tertangkap. Rian ditangkap di kontrakannya berkat kesaksian Noval. Tanpa berbasa-basi, Rian pun mengakui mengakui dia telah membunuh Heri Santoso ini. Ketika Rian ini mengakui dan menceritakan aksinya, dia ini tidak menunjukkan sebuah penyesalan atau dia sangat tenang sekali. Dan dia tidak mengalami atau dia tidak merasakan ketakutan sama sekali. Polisi pun curiga kenapa orang yang telah menghilangkan nyawa atau telah membunuh bisa setenang dan bisa santuy ini gitu kan. Makanya polisi ini curiga apakah si Rian ini sudah melakukan pembunuhan sebelumnya dan ini bukan pembunuhan pertama si Rian. Di daftar orang hilang yang dimiliki oleh polisi ada orang yang pernah dekat dengan Rian. Salah satunya adalah Ariel Somba, warga Depok yang terakhir pamit pergi ke Surabaya bersama dengan Rian pada tanggal 20 April 2008. Sebenarnya ketika keluarga dari Ariel ini tahu bahwa Ariel ini hilang, dia ini langsung melaporkan ke polisi. Dan ketika dilaporkan ke polisi, polisi pun langsung menanyai Rian dan Rian berhasil mengelak dan tidak diinterogasi lanjut. Ketika ditanya lagi tentang Ariel Somba, Rian bilang bahwa dia dan Ariel sempat ke Coban Rondo, Batu, Malang dan berpisah. Polisi tidak percaya begitu saja ketika Rian memberikan pernyataan tersebut. Makanya polisi melakukan investigasi ulang dan terbukti bahwa yang dikatakan oleh si Rian ini ternyata bohong dan mereka tidak pernah ke sana gitu kan. Setelah itu Rian diterbangkan ke Surabaya untuk kembali diperiksa dan di sini mengakui bahwa Ariel diajak ke rumahnya yang di Jombang dan diajak menginap lalu dibunuh dan dikubur di belakang rumah si Rian gitu. Setelah itu Rian menunjukkan tempat di mana dia mengkubur Ariel ini. Namun ketika polisi menggali kembali tempat di mana Rian menguburkan Ariel, ternyata polisi ini menemukan korban lainnya, yaitu ada 3 jasad lainnya yang sudah membusuk. Setelah menemukan jasad lainnya, polisi pun curiga bahwa
sepertinya bukan hanya ini korban-korban Rian gitu kan. 1 minggu kemudian Rian kembali menunjukkan tempat di mana dia mengubur korban dan ditemukan 6 jasad lainnya. Jadi total ada 11 korban termasuk dengan Heri Santoso. Selama ditahan, Rian diperiksa kejiwaan psikologisnya pastinya gitu kan. Takutnya ada yang gesrek gitu di otaknya gitu kan, karena memang sangat luar biasa mengerikan sekali orang ini. Dan ditemukan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat. Para ahli juga menemukan kecenderungan homoseksual, yang pastinya memang dia homoseksual gitu kan. Karena memang dia adalah penyuka sesama jenis. Hasil tes lainnya juga menunjukkan bahwa perilakunya ini disebabkan oleh kebencian yang amat teramat dalam kepada ibunya. Rian bilang bahwa dia ketika kecil tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ibunya, dan dia juga bilang bahwa dia juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas atau kasar dari ibunya, dan masih banyak sekali. Tapi hal ini ditepis oleh ibunya karena ibunya bilang bahwa Rian ini sedang mengada-ngada dan melakukan pembelaan diri gitu kan. 6 April 2009, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman mati kepada Ferry Idam Heniansa alias Rian Jombang. Pria kelahiran 1 Februari itu memang divonis mati. Namun Rian ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung tapi ditolak. Begitu pula dengan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Rian lalu mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, hasilnya tetap sama. Kemudian Rian mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo untuk meringankan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Namun tetap hukuman mati dijatuhkan kepada Rian ini. Vonisnya jadi tetap Rian ini akan dihukum mati sampai sekarang, dan Rian ini masih menunggu kapan waktu eksekusi mati Rian Jombang ini. Nah, ketika Rian ini sudah pasrah dengan hukuman mati tersebut, si Rian ini meminta satu permintaan lagi gitu kan. Dia ingin meminta dia menyelesaikan puasa kifaratnya dulu untuk menebus semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh dia kepada korban-korbannya. Dia memutuskan atau dia meminta untuk dieksekusi mati setelah dia menyelesaikan puasa kifarat itu gitu kan. Nah, ketika di sel pun si Rian ini berkelakuan baik. Dia sering mengajar ngaji napi-napi yang lain, dan dia juga memimpin aerobik, senam aerobik. Pokoknya Rian ini melakukan hal-hal baik lah ketika di penjara gitu kan. Dan dia juga katanya menyesal setelah melakukan hal tersebut, namun memang penyesalan selalu datang di akhir gitu kan. Nah, itulah tadi kasus Rian Jombang yang sangat amat terkenal di tahun 2008. Dan gue hanya bisa bilang gue juga ikut turut prihatin dengan, atau gue turut berbelasungkawa, ikut berduka juga, karena pastinya orang yang ditinggalkan pasti sangat merasa sedih. Karena gue juga, semua orang pasti pernah mengalami ditinggalkan orang tersayang dan sakitnya tuh bagaimana gitu kan. Namun di balik semua itu, kita kembalikan lagi kepada Riannya itu sendiri, dan masalah diampuni atau tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan gue hanya bisa berdoa semoga orang-orang yang menjadi korban dari Rian ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tadi sekali lagi kisah Rian Jombang. Dan silakan komen di bawah apalagi yang harus gue bahas. Dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share ke teman-teman kalian video ini. Dan gue pamit. Gue terima kasih udah nonton video kali ini. Dan mari, oh iya, gue ada satu info lagi, atau 2 info lagi, bahwa akan ada konten baru di channel YouTube gue selain dari Detektif HRD. Gue akan membuat sebuah konten yaitu Detektif List dan Detektif Flash. Detektif Flash ini akan gue bahas satu kasus sama dengan Detektif HRD, namun akan kurang dari 2 menit. Jadi gue hanya akan membahas cangkangnya doang. Namun kalau misalkan di komennya teman-teman pengen gue bahas lebih lanjut lagi, nanti gue akan bahas lebih lanjut lagi. Itu adalah Detektif Flash. Jadi gue akan bahas kurang dari 2 menit lah. Jadi gue akan membahas sebuah kasus singkat padat jelas. Lalu Detektif List gue akan membahas beberapa kasus yang akan gue jadikan list gitu kan. Itu doang. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe. Dan gue Ramdan pamit. Thanks for watching and see you next time.